warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Ivana Safitri, NIM 2219067. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Sebelumnya apa sih model pembelajaran itu? Nah, model pembelajaran itu merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial. Nah, model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya yaitu tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, juga lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, fungsi dari model pembelajaran sendiri itu adalah sebagai pedoman bagi perancang dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk pemilihan model pembelajaran ini sangat dipengaruhi dari sifat dan materi yang akan diajarkan, juga tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut, serta tingkat kemampuan dari peserta didik. Setelah pengertian dari model pembelajaran, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur model pembelajaran. Nah, di sini Joyce dan Well itu mengemukakan ada 5 unsur penting dalam menggambarkan suatu model pembelajaran. Yang pertama yaitu sintaks. Nah, sintaks ini suatu urutan pembelajaran yang biasa disebut dengan fase. Yang kedua yaitu sistem sosial, yakni peran siswa dan guru, juga norma yang diperlukan. Yang ketiga yaitu prinsip relaksi. Yang ketiga yaitu prinsip relaksi. Prinsip relaksi ini yaitu memberikan gambaran guru tentang cara memandang dan merespon apa yang dilakukan oleh para siswa. Unsur yang keempat yaitu sistem pendukung, yakni kondisi atau syarat yang diperlukan untuk terlaksananya suatu model. Nah, misalnya seperti setting kelas dan juga sistem instruksional. Untuk unsur yang terakhir yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Apa sih keduanya? Untuk dampak instruksional itu merupakan hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. Nah, sedangkan dampak pengiring itu merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan pada proses belajar mengajar sebagai terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para pelajar tanpa arahan langsung dari guru. Jadi kesimpulannya, unsur-unsur dari model pembelajaran itu meliputi sintaks, sistem sosial, prinsip relaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dan kriteria dari model pembelajaran. Menurut Niven Dalam Trianto, selain memiliki ciri-ciri khusus, model pembelajaran dikatakan baik itu jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid, yang kedua praktis, dan yang ketiga efektif. Valid dapat dikatakan valid itu dengan 2 hal, yaitu apakah model dikembangkan berdasarkan pada rasional teoretik yang kuat dan apakah konsistensi internal, seperti itu. Yang kedua yaitu praktis. Nah, dapat dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi mengatakan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Yang ketiga yaitu efektif. Nah, apabila para ahli praktisi berdasarkan pengalamannya itu mengatakan bahwa model tersebut efektif dan secara operasional model tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka diambil kesimpulan ciri-ciri kriteria model pembelajaran yang baik jika sudah memenuhi kriteria valid, efektif, dan praktis. Seperti itu. Nah, sekarang kita sampai pada inti materi yang saya jelaskan kali ini, yaitu macam-macam model pembelajaran. Nah, macam-macam model pembelajaran itu ada banyak sekali. Nah, di sini saya akan menerangkan 8 macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, atau bisa disebut dengan CTL. Nah, pembelajaran kontekstual ini merupakan suatu konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga ataupun masyarakat.
Sistem CTL sendiri itu merupakan proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademiknya dengan isi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yaitu dengan konteks kehidupan pribadi, sosial maupun budaya. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja secara kelompok-kelompok kecil. Nah, dengan membentuk 3, 4 atau yang terdiri dari 3, 4 sampai 5 anak. Nah, pembelajaran kooperatif ini bisa disebut dengan bekerja kelompok. Nah, seperti itu biasanya. Nah, pada hakikatnya cooperative learning itu sama dengan kerja kelompok seperti yang saya bilang tadi. Nah, Nurul Hayati mengemukakan 5 unsur dasar dalam model cooperative learning, yaitu yang pertama yaitu ketergantungan yang positif antara satu anak dengan yang lainnya karena itu merupakan kerja kelompok. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban dari masing-masing individual. Yang ketiga yaitu kemampuan bersosialisasinya itu. Yang keempat yaitu tatap muka, dan yang terakhir yaitu evaluasi dari proses kerja kelompok tersebut. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Nah, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada seperti itu. Nah, untuk karakteristik pembelajaran ini diantaranya yaitu permasalahan itu menjadi starting point dalam belajar tersebut. Nah, yang kedua permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Kemudian permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat yaitu permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Pembelajaran yang keempat yaitu PBI atau model pembelajaran Problem Based Instruction. Model pembelajaran ini berbantuan media movie mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari informasi, menyusun hipotesis, serta memecahkan masalah dengan berbantuan tayangan video maupun film dalam mengidentifikasi suatu permasalahan tersebut. Nah, ini juga menjadi kelebihan dari model pembelajaran PBI sendiri. Yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis komputer. Namanya juga berbasis komputer. Jadi model pembelajaran ini menggunakan pembelajarannya itu menggunakan alat bantu komputer. Keenam yaitu model pembelajaran PAKEM. Apa sih itu PAKEM? PAKEM itu adalah singkatan dari partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, PAKEM sendiri merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran PAKEM ini diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu model yang ketujuh berarti ya, yaitu model pembelajaran berbasis web atau bisa disebut dengan e-learning. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut dengan pembelajaran berbasis web. Contoh yang menggunakan model pembelajaran berbasis web selama pembelajaran online ini yaitu IAIN Pekalongan. Kemudian model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena
dalam pembelajaran tematik ini siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari mulai dari pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ivana Safitri, NIM 2219067. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makna strategi pembelajaran dan beberapa istilah terkait. Yang langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Apa sih strategi pembelajaran? Pengertian dari strategi pembelajaran sendiri secara bahasa itu bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, ataupun cara. Sedangkan secara umum, strategi itu merupakan suatu garis-garis besar ataupun haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit, istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, dalam pengertian luas, seperti sebagaimana dikemukakan oleh Newman dan Logan, mengupakan 4 unsur strategi dari setiap usaha. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran yaitu ataupun target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai suatu sasaran. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang keempat yaitu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran atau standarisasi untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan dari suatu usaha. Pembahasan yang kedua yaitu istilah strategi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, term atau istilah lain yang juga harus diperhatikan dalam dunia pengajaran adalah pendekatan pembelajaran. Sebelum membahas definisi pendekatan lebih jauh terkait dengan pemaknaan apa itu pendekatan, maka menurut Nur Jannah secara garis besar akan terbagi pada 2 pemahaman makna. Yang pertama yaitu pendekatan dimanakan berarti memandang fenomena yaitu budaya dan sosial. Nah, permaknaan terkait hal ini bahwa pendekatan itu menjadi paradigma, sedangkan bila cara memandang atau menghampiri pendekatan itu menjadi perspektif atau sudut pandang. Nah, yang kedua itu pendekatan berarti disiplin ilmu. Maka terkait perihal ini dapat disebut studi Islam dengan pendekatan sosiologis sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi seperti itu. Nah, konsekuensinya pendekatan di sini itu menggunakan teori atau teori-teori dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan. Setelah pengertian dari strategi dan juga pendekatan tadi, sekarang kita akan membahas dari model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang memiliki dasar dari pembelajaran untuk digunakan oleh guru ataupun didik itu sebagai acuan dan pedoman dalam kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk di dalamnya dapat mencakup strategi, beberapa metode, teknik, dan taktik pembelajaran sekaligus. Istilah yang ketiga setelah pengertian pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yaitu metode pembelajaran. Secara definitif, metode pembelajaran itu merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif
dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran expository. Nah, istilah expository itu berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberikan penjelasan. Nah, dalam konteks pembelajaran eksposisi merupakan strategi yang dilakukan pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta atau gagasan-gagasan dan juga informasi-informasi penting lain kepada para peserta didik. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran expository itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik itu dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dan ada pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis. Nah, dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang terakhir yaitu tentang strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif itu merupakan salah satu pembelajaran yang dalam implementasinya itu mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam apa? Dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pelajaran akan diberikan penghargaan. Nah, kerjasama yang dilakukan tersebut itu bertujuan dalam rangka menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh pendidik, atau jelasnya itu pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik itu dalam kelompok-kelompok kecil melakukan kerjasama untuk mendiskusikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan pelajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ivana Safitri, NIM 2219067. Pada tema yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Ke pembahasan inti, kita perlu mengetahui apa itu guru profesional. Nah, guru profesional itu merupakan guru yang dituntut untuk mampu mendidik dan mengajar siswa dengan baik. Nah, perbedaan antara mendidik dan mengajar itu merupakan suatu kegiatan guru untuk menyalurkan ataupun memberi ilmu kepada anak didik maksudnya, dengan cara yang maksimal untuk menghasilkan SDM yang baik. Sedangkan mendidik adalah suatu usaha guru untuk menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang baik ataupun maksimal, bukan hanya di sekolah saja tetapi di luar lingkungan sekolah. Nah, dengan cara menyadarkan siswa betapa pentingnya pendidikan bagi mereka, seperti itu. Bahasan yang selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru. Nah, pendidik ataupun guru itu harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, keterampilan dasar guru dalam mengajar di kelas itu merupakan suatu tuntutan yang harus dikuasai dan dilakukan oleh para guru dengan tujuan agar pembelajaran di kelas itu dapat terwujud pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Keterampilan apa saja sih yang harus dimiliki guru itu? Nah, yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Bertanya itu merupakan suatu unsur dalam suatu komunikasi yang selalu ada. Nah, termasuk dalam komunikasi pembelajaran juga. Nah, keterampilan bertanya itu merupakan perkataan atau pertanyaan yang disampaikan seorang guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari para siswa. Kemampuan bertanya ini sangat penting dan diperlukan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena pertanyaan yang disampaikan dengan baik, dengan teknik yang baik pula, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyerap dan memahami pelajaran. Keterampilan bertanya itu harus dilatih
dilatih kepada guru ataupun calon guru baik teknik maupun konten. Sebab keterampilan bertanya bukan hanya sekedar guru bertanya dan siswa menjawab, tetapi siswa harus dapat lebih memahami dan juga memaknai materi yang dipelajari sehingga menghasilkan pembelajaran yang optimal. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Pada dasarnya, penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Nah, yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan baik bagi siswa atas perbuatan ataupun atas responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan ataupun koreksi. Tujuan dan manfaat dari penguatan ini, tujuan dan manfaat dari penguatan itu diantaranya yang pertama bisa meningkatkan perhatian peserta didik, kemudian bisa membangkitkan dan memelihara motivasi peserta didik, memudahkan peserta didik untuk belajar, memunculkan rasa percaya diri terhadap peserta didik, juga bisa menjaga kelas yang kondusif seperti itu. Prinsip keterampilan memberi penguatan itu yang pertama kehangatan dan keantusiasan, kedua kebermaknaan, dan yang ketiga menghindari penguatan negatif. Ada dua jenis penguatan. Yang pertama yaitu penguatan verbal dan yang kedua yaitu penguatan nonverbal. Untuk penguatan verbal sendiri menurut Sanjaya mengatakan penguatan verbal itu adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan ataupun kata-kata koreksi. Penguatan verbal ini merupakan jenis penguatan yang sederhana digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Sedangkan penguatan verbal menurut Sudiana dalam KT Sri Utami, penguatan nonverbal itu merupakan penguatan berupa gestur, gerakan mendekati, sentuhan, ataupun bisa dengan simbol. Nah, penguatan nonverbal ini menunjukkan adanya pertautan dengan perbuatan belajar siswa yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi stimulus itu merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan peserta didik. Nah, sehingga dalam proses situasi pembelajaran itu senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi. Jadi, inti tujuan proses pembelajaran variasi itu untuk menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik lagi. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan atau explaining. Nah, keterampilan ini sangat penting bagi seorang guru dan juga calon guru. Kenapa? Karena keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan penyampaian suatu ide atau pendapat ataupun pemikiran. Dalam hal ini adalah bahan pelajaran ya, karena kita ada di sekolahan itu dalam bentuk kata-kata seperti itu. Yang kedua berhubungan juga pada pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut, bisa sistematika penyampaiannya, juga hubungan antar hal yang terkandung dalam ide tersebut. Yang ketiga itu berhubungan dengan upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Nah, penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan dari penjelasan. Pentingnya keterampilan menjelaskan yang dikuasai oleh guru itu karena tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau dari sumber lainnya. Nah, oleh karena itu, guru itu perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu tersebut. Keterampilan yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sudirman, keterampilan membuka pelajaran itu adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Nah, membuka pelajaran atau set education itu adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan oleh guru tersebut. Sedangkan menutup pelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar.
Usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa. Nah, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Inti dari kegiatan menutup pelajaran itu, nah yang pertama itu intinya untuk merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran yang telah dipelajari pada jam pelajaran tersebut. Yang kedua, mengondisikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan agar informasi yang diterimanya itu dapat membangkitkan minat dan kemampuannya terhadap pelajaran selanjutnya. Juga mengorganisasikan semua pelajaran yang dipelajari sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran. Inti yang terakhir yaitu memberikan tindak lanjut berupa saran-saran serta ajakan agar materi yang baru dipelajari itu bisa tersampaikan dengan baik. Untuk keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas itu adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi semisal gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, suatu kondisi belajar yang optimal itu dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Ada beberapa prinsip dalam penggunaan keterampilan mengelola kelas. Di antaranya, yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Yang dimaksud di sini adalah suasana yang menyenangkan. Yang kedua yaitu tantangan. Untuk apa itu tantangan? Yaitu untuk meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Yang ketiga, bervariasi, yaitu penggunaan media atau gaya dan interaksi yang bervariasi dari guru tersebut. Yang terakhir yaitu keluasan. Apa sih itu keluasan? Yaitu strategi belajar mengajar yang dengan demikian keterampilan mengelola kelas itu berfungsi untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila ada gangguan proses belajar mengajar. Nah, dua hal tersebut merupakan komponen dari keterampilan mengelola kelas yang harus dikuasai oleh guru ataupun oleh calon guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.